Bayangkan tank paling kuat di Timur Tengah, Merkava, kebanggaan Israel, meledak di tengah medan perang bukan oleh teknologi canggih, tapi oleh ranjau rakitan yang ditanam di malam gelap oleh pejuang bersandal. Tubuh para tentara hangus, tak bisa diselamatkan. Beberapa membusuk dalam baja terbakar. Dan saat dunia mulai bertanya, mengapa tank-tank itu dihancurkan oleh jet mereka sendiri? Jawabannya jauh lebih gelap. Israel diduga menyewa kembali rampur yang dulu mereka tinggalkan di medan perang. Ini bukan sekadar perang, ini mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Pada hari-hari awal Oktober 2023, waktu masih dini di pagi Simchat Torah. Dari balik kabut dingin, Brigade Lapis Baja IDF bergerak perlahan melintasi jalur Gaza Utara menuju perkampungan Nahal Oz. Rekrut-rekrut baru, cadangan personel, beberapa bahkan baru kembali dari cuti, dikerahkan dengan kendaraan Merkava dan APC Namr. Namun di layar komando, alarm tak henti membidik pergerakan asing di balik bayang-bayang. Tanpa diduga, wilayah itu sudah dipasang ranjau, kombinasi ID dan anti-tank rakitan oleh pejuang Hamas. Mereka telah mempelajari kekuatan sistem trofi Israel, sistem pelindung aktif unggulan, dan merancang serangan akurat dari jarak dekat, menyekat deteksi awal trofi. Pukul 8 pagi, semburan ledakan memecah sunyi. Sebuah tank Merkava Mk4 Barak, disebut-sebut generasi paling tangguh, meledak hebat akibat ID bawah tanah saat melintasi titik sempit. Ledakan membakar kendaraan hingga tak bisa dievakuasi. Dokumen dari Business Insider mencatat IDF kehilangan puluhan tank dalam waktu singkat, meskipun pertahanannya sangat canggih. Selama beberapa jam berikutnya, perlawanan sengit berlangsung. Tentara Israel tak berani mendekat untuk evakuasi, karena puing yang masih menyala dan ancaman serangan susulan. 4 hingga 7 prajurit tewas, tak hanya terbakar, tapi membusuk saat kendaraan mendidih oleh api, baru bisa dikenali setelah sisa kendaraan diangkut ke wilayah aman. Beberapa sumber lokal mengabarkan bahwa jenazah dalam kondisi rusak parah karena panas berkepanjangan, sulit dikenali tanpa pencocokan forensik. Namun klaim pembusukan masih dalam batas dugaan, belum terbukti secara terbuka. Video-video Hamas bermunculan di media sosial, menampilkan pejuang berjalan di atas tank terbakar, merayakan kemenangan simbolis. Al-Qassam Brigades bahkan mengklaim menghancurkan puluhan kendaraan Israel, dari tank hingga bulldozer D9 dan APC Namr. Narasi ini menjadi simbol, bumerang, teknologi militer Israel ternyata membalik jadi bahan ungkapan kemenangan pejuang Palestina. Meski sistem trofi melindungi dari rudal anti-tank, ID bawah tanah tetap menjadi ancaman serius, bahkan bagi kendaraan tercanggih Merkava. Ini tercermin dari laporan bahwa ledakan bawah tanah tak ditangkal trofi, menimbulkan kerusakan fatal dan korban jiwa. Popular Mechanics menyebut lebih dari 20 tank hilang dari Oktober hingga Desember 2023. Tak mau meninggalkan teknologi canggih jatuh ke tangan musuh, pasukan udara Israel memutuskan mengebom kendaraan mereka yang tak bisa dievakuasi. Ini bukan soal sewa rampur, melainkan penghancuran preventif. Setidaknya beberapa APC dan tank yang terbengkalai dihancurkan dari udara untuk mencegah analisis atau reverse engineering oleh Hamas. Ini sejalan dengan praktik militer global menjaga teknologi sensitif agar tidak terekspos. Di medan yang penuh abu dan darah, tak semua tank pulang dan tak semua prajurit dikenang. Perang bukan hanya soal menang dan kalah, tapi tentang siapa yang benar-benar siap membayar harga. Ketika besi baja yang dulu jadi simbol kekuatan berubah jadi kuburan sunyi, kita diingatkan, teknologi bisa dibeli, tapi nyawa tak bisa ditebus. Dan mungkin, di balik semua propaganda, kita lupa satu hal paling manusiawi bahwa perang, pada akhirnya, hanya menyisakan luka yang tak bisa dikubur begitu saja.